Jadi suara saya kedengaran ya, Pak? Dengar Pak, clear Pak. Oke, thank you, Pak. Ya. Kalau saya sharing bisa nggak nih, Pak? Nah, coba Pak. Saya masih di disable. Oh, masih disable. Iya. Dijadiin co-host Pak Dodi, Pak Jeffrey-nya. Pak Jeff, saya jadiin host Pak Jeff, coba. Oke, saya coba ya. Udah ya, Pak? Oke Pak, jelas. Bisa kelihatan ya, Pak? Ya. Nanti full screen ya Pak ya? Sebentar ya, saya coba. Gini, Pak ya. Oke ya, sip. Udah nih. Pak Jeffrey jangan tegang dong. Minus kok ini. Jeffrey kinclong banget ya. Turun. Aku wis mlebu. Ya, kasih nama Mas ya. Ya. Berapa? Yang di botol
Selamat sore. Sore, Bapak. Sore, Pak. Sore, Pak Dodi. Sore. Apa kabar, Pak? Pak Dodi. Bapak Ibu guru sekalian, kami berharap Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat semua, dan Ini, Pak. terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu bergabung di acara kami. Jadi acara kami ini adalah acara Leaders Talk yang kami selenggarakan secara rutin setiap bulan, dan di bulan Juli ini adalah edisi yang ke-20. Ya, jadi sudah sekitar 20 kali kami lakukan kegiatan ini secara rutin tiap bulan dengan mengambil beberapa tema maupun topik yang relevansi dengan pekerjaan maupun dalam kehidupan. Nah, acara sore hari ini sangat istimewa karena tidak hanya dihadiri atau disimak oleh para link people, tapi pada kesempatan hari ini kami juga mendapat kehormatan sebegitu banyak partisipan dari Bapak Ibu dari LTL Group untuk menyimak acara kami. Jadi sekali lagi terima kasih kehadirannya, partisipasinya di acara ini, ya. Dan acara ini akan berlangsung sekitar 1 jam, dan kami juga akan nanti berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat box dengan format nama, unit bisnis, dan juga lokasi. Karena kenapa? Karena seperti biasa, nanti kami akan pilih 5 penanya terpilih atau terbaik. Kami akan berikan semacam kenang-kenangan atau giveaway dari kami, dan kami akan kirim langsung ke lokasi kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, di samping itu, pada kesempatan ini nanti juga kami akan umumkan beberapa informasi, seperti halnya kami yang sudah sampaikan di edisi sebelumnya. Kami nanti akan umumkan adalah daftar putra-putri berprestasi dari karyawan Link Group yang akan mendapatkan apresiasi dari manajemen atau dari perusahaan. Sehingga simak sampai tuntas acara ini, barangkali putra-putri Bapak Ibu mendapatkan apresiasi dari perusahaan sebagai bentuk hadiah atas kenaikan kelas di bulan yang lalu. Baik, untuk tema hari ini, yaitu kami mengambil tema atau judul Warehouse Facility Design. Nah, tentu Bapak Ibu sudah paham apa itu gudang gitu ya, atau warehouse selama ini.
Nah, nanti akan disampaikan oleh narasumber bagaimana cara memanage gudang, termasuk juga setup gitu ya. Di dalamnya ada fasilitas, bentuk gitu ya, teknologi, infrastruktur dan segala macam. Nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber sehingga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Narasumber sore hari ini adalah Pak Jeffrey Huta Barat. Beliau adalah Group Head of Business Development dari Link Groups. Selamat sore Pak Jeffrey. Selamat sore Pak Dodi, selamat sore rekan-rekan semua. Ya, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Baik, baik. Sehat, Oke. Pak Dodi. Ya, kiranya Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi Pak? Ya, siap Pak. Siap. Oke Pak, baik. Kami persilakan Pak Jeffrey untuk menyampaikan materi. Kami alokasikan waktu sekitar 45 menit Pak paparannya. Nanti kami akan bantu terkait dengan pertanyaan atau ada hal-hal yang disampaikan oleh peserta atau audiens. Silakan Pak Jeffrey. Oke, presentasi saya udah kelihatan ya Pak Dodi ya, atau teman-teman semua. Masih proses Pak, mungkin. Di proses ya. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, mungkin bentar ya. Oke, mungkin kita atau saya mulai aja ya kali Pak Dodi ya. Oke, silakan, Pak. sebelumnya terima kasih Pak Dodi untuk pembukaannya tadi, dan selamat sore juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir di Leaders Talk sore ini, Leaders Talk sesi ke-20, di mana di Leaders Talk sesi ke-20 ini saya akan mencoba untuk membawakan topik mengenai warehouse design. Jadi mungkin yang akan saya sharing di sini lebih secara umum, tahapan-tahapan ketika kita mendesain suatu fasilitas gudang ya atau pergudangan, di mana yang saya share sebenarnya nanti adalah hal-hal yang sifatnya praktis, bisa digunakan pendekatannya di semua tipe gudang, walaupun tentunya mungkin akan ada penyesuaian-penyesuaian ya. Tapi secara umum nanti kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan tersebut dilakukan. Nah, dalam sesi ini ada 2 bagian. Nanti di bagian terakhir akan ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan untuk sesi kali ini bisa juga nanti dimanfaatkan ya dalam tugas kita sehari-hari, terutama di Link Group yang bisnisnya sangat berkaitan salah satunya dengan manajemen pergudangan. Mungkin saya mulai saja. Oke, dalam sesi sharing kali ini saya akan bagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama adalah define, jadi kita definisikan dulu tentang poin metrik utama yang perlu kita lihat, kemudian target ideal yang akan kita capai. Kemudian ada tahapan kita menganalisa, jadi dalam membuat suatu desain fasilitas pergudangan itu kita harus menganalisa proses supaya kita bisa mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara input dan output. Kemudian kita juga ada tahapan berikutnya adalah kita mengukur. Jadi setelah menganalisa proses, kita kumpulkan datanya yang relevan tentunya dengan bisnis proses yang akan kita desainkan fasilitas gudangnya. Kemudian setelah itu kita lakukan improvement terhadap data tersebut, terhadap proses tersebut. Kita lihat dari existing proses yang mungkin sekarang terjadi,
hal-hal apa aja yang menjadi pain point yang mungkin dirasakan oleh user dan apa yang akan bisa kita lakukan gitu ya dengan menggunakan metode-metode ini, terutama membuat gudang tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian setelah kita desain gudang tersebut dan misalnya go live, kita perlu menetapkan juga, kita perlu mengontrol apakah gudang tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau mungkin ada hal lain yang mungkin masih bisa kita kembangkan lagi atau perbaiki lagi. Jadi kita harus menetapkan standar untuk mempertahankan peningkatan performance ya, terutama dalam jangka panjang, karena ketika kita membuat suatu fasilitas gudang, tentunya ada investasi yang sudah kita taruh di sana. Nah, ketika investasi itu sudah berjalan, tentunya kita mengharapkan ada ROI atau return on investment dalam jangka waktu tertentu. Dan di situ juga kita harus masukkan faktor bahwa gudang tersebut harus bisa mendukung pertumbuhan bisnis dari user atau klien dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebenarnya apa sih warehouse design plan itu? Mungkin selama ini kita lihat gudang itu hanya sebagai tempat mungkin tempat awal menyimpan material atau bahan baku dan tempat untuk menyimpan barang jadi setelah proses produksi dilakukan. Sebenarnya dalam dunia manajemen pergudangan mereka sudah melihat lebih jauh lagi bahwa gudang itu sebenarnya adalah satu mata rantai yang kalau supply chain adalah mata rantai yang saling terhubung, gudang itu sudah dilihat sebagai salah satu bagian yang penting untuk membuat produk itu menjadi duit kembali. Simpelnya seperti ini. Mereka nyebutnya cash to cash cycle. Jadi ketika kita membeli raw material itu kan uang pembeliannya itu akan menjadi suatu bentuk raw material ya. Kemudian raw material itu akan diproses. Setelah diproses akan menjadi barang jadi. Nah, tapi kan dia belum berubah lagi ya menjadi kapital ya. Nah, banyak sekali sebenarnya uang itu atau investasi itu atau kapital itu yang tertahan di gudang karena mungkin manajemennya yang memang masih perlu diperbaiki ataupun manajemen pergudangannya itu belum mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum. Akibatnya adalah akan banyak terjadi waste gitu ya. Misalnya kalau di dunia FMCG, fast moving consumer good, banyak barang-barang yang sebelum sempat dijual mungkin sudah expired. Mungkin karena tadi kontrol expiration date-nya tidak terjadi. Nah, disitulah kita perlu untuk mendesain dengan benar, dengan baik, dan tentunya juga waktu yang cukup ya untuk mendapatkan benefit tadi. Jadi ketika kita membuat sesuatu desain fasilitas gudang di awal itu lebih proper ya, mudah-mudahan cash to cash cycle-nya juga akan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi waste juga bisa lebih kurang. Ini ya ganjil-ganjil ya. Sini ya. Kemudian mungkin Kak Jeffrey suaranya ke-mute, Pak. Oke, sudah bisa kedengaran lagi? Sorry tadi Ya, mungkin sudah Pak, sudah. Ya, oke. Jadi warehouse design plan itu simpelnya adalah yang saya bold di merah ini. Yang tulisannya merah. Dia itu mengatur proses yang ada di dalam gudang dalam urutan yang logis.
Jadi kalau kita lihat di gudang kan secara umum adalah barang masuk inbound, kemudian dia akan ada proses checking, kemudian setelah di checking dia akan dilakukan put away, setelah itu dia akan di picking, kemudian masuk lagi ke staging untuk di checking, kemudian baru dia di loading. Urutan yang logis ini itu secara umum, tapi belum tentu urutannya seperti itu. Bisa aja urutannya misalnya terjadi value added service di depan. Misalnya di depan itu dilakukan misalnya proses QC sebelum barangnya di put away, ataupun di depan itu mungkin dilakukan ada suatu value added service, misalnya kitting, kemudian dekitting gitu ya, atau bundling sebelum dia di put away. Jadi ketika kita mendesain suatu gudang, kita juga harus mengetahui bisnis proses yang akan berjalan di gudang tersebut. Gudang juga harus paling simpel adalah gudang itu harus memberikan akses mudah ke barang yang disimpan. Kemudian dia meminimalkan waktu perjalanan dan meningkatkan tingkat pemenuhan pesanan pelanggan. Jadi 3 hal penting ini sebenarnya yang harus ada atau melekat kepada suatu desain fasilitas pergudangan. Kemudian, sorry sebentar. Nah, ini adalah kita masuk ke tadi ya, yang key points in designing warehouse facility. Jadi ada 8 hal yang kita lihat sebenarnya sebelum kita mendesain suatu fasilitas pergudangan. Mungkin dari kiri itu ada budget dan time. Jadi kita harus menentukan budget kita dulu nih. Kemudian juga waktu. Semakin kompleks suatu proses, maka waktu untuk kita bisa mendesain suatu fasilitas pergudangan juga akan semakin panjang dan tentunya juga berkaitan dengan budget. Kemudian accessibility, memastikan desain itu memberikan kemudahan tadi ya dalam mengakses produk. Mengakses maksudnya bukan hanya mengambil tapi juga melihat produk tersebut, produk yang disimpan di dalam gudang. Kemudian ada throughput, desain itu juga harus mengakomodasi turun naiknya volume. Maksudnya di sini adalah kalau kita terutama di FMCG ya, fast moving consumer good itu ada waktu-waktu tertentu yang dia kondisinya itu kita bilangnya peak season. Nah, jadi gudang tersebut tuh harus bisa ya mengakomodasi hal tersebut. Biasanya gudang yang sehat itu adalah gudang yang tingkat okupansinya itu di 90%. Kenapa 90%? 10%-nya itu adalah buffer untuk gudang itu bisa bernapas ketika misalnya terjadi peak season. Bahkan kalau kita lihat di gudang yang sifatnya fulfillment, mungkin di dunia e-commerce ya, itu setiap bulan itu pasti akan ada waktu-waktu tertentu yang peningkatan volumenya cukup tajam. Simpelnya adalah misalnya double-double ya, ketika promo di tanggal dan bulan yang sama, misalnya mungkin bulan depan itu 88 gitu ya, atau payday. Nah, itu kita harus bisa gudang itu mengakomodasi hal tersebut. Kemudian authority guidelines. Jadi desain wajib mengikuti peraturan dari pemerintah setempat. Contohnya adalah ya hal yang paling penting itu adalah tanda daftar gudang misalnya. Kemudian apakah gudang tersebut secara safety sudah mengikuti guidance dari instansi terkait, bagaimana izinnya, pajaknya. Nah, itu juga kita harus lihat supaya kita selalu comply dengan aturan. Nah, kemudian personel, desain harus memastikan keselamatan dari personel yang bekerja di dalamnya dan juga dapat mengakomodasi jumlah personel dan alat yang bekerja di dalamnya. Jadi suatu gudang itu sebenarnya dari volume yang kita lihat, kita harusnya sudah tahu di awal kira-kira berapa orang yang akan bekerja di sana dan berapa alat yang akan kita perbantukan di sana. Karena terlalu banyak personel, terlalu banyak alat juga tidak baik ya, karena jadinya pergerakan antara alat dan pekerja atau personal yang ada di dalamnya itu akan menjadi tidak efektif dan biasanya produktivitasnya juga turun. Kemudian equipment kurang lebih sama dengan personal, tapi ini mungkin lebih detail. Detailnya adalah
bahwa setiap gudang itu mempunyai tipikal desain atau medium rak ya, atau tipikal layout yang berbeda-beda. Jadi misalnya desain tipikal rak, katakan selective pallet racking, tentunya berbeda kalau kita membuat gudang tersebut dengan sistem block stack misalnya. Nah, di situ tipe alatnya juga bisa jadi berbeda. Dan itu juga memang harus diukur juga, ada guide-nya gimana cara mendesain suatu gudang dengan medium storage yang akan kita taruh di dalamnya. Kemudian flow. Flow itu adalah aliran proses yang terjadi di dalam fasilitas tersebut. Dipastikan bahwa desain yang kita buat itu tidak mengganggu pergerakan alat, barang, dan manusia. Maksudnya di sini adalah sama seperti pabrik misalnya ya. Gudang itu pun mempunyai kaidah-kaidah tertentu ya, peletakan misalnya kantor di mana, kemudian peletakan alat di mana, misalnya baterai charging itu harus seperti apa. Kemudian area inbound itu seperti apa, outbound seperti apa, luasnya berapa untuk bisa menampung volume seberapa. Nah, itu flow-nya itu harus memang benar-benar diatur sehingga pergerakan barang dan alat ya itu bisa lebih efektif dan juga bisa lebih aman tentunya. Kemudian space. Nah, di sini gudang itu di bisnis kita ya, terutama gudang-gudang kita itu harus memastikan ya, bisa dipastikan bahwa utilisasi space-nya tinggi. Maksudnya di sini adalah rasio antara luas gudang dengan kapasitas simpan dari gudang tersebut. Nah, biasanya kenapa misalnya kita selalu mencari gudang yang punya atap yang tinggi gitu ya? Karena kita memanfaatkan airspace atau udara atau di atasnya itu bisa maksimalkan gitu supaya rasio antara luasan gudang square meternya dengan kapasitas simpannya itu bisa lebih banyak ya kapasitas simpannya. Karena dari sisi bisnis densitas gudang yang padat itu hubungannya dengan profit dari link. Jadi kenapa kita tuh harus bisa ya memastikan di masing-masing gudang kita itu dia mempunyai densitas yang tinggi. Kurang lebih ini 8 poin yang kita harus perhatikan ketika kita mendesain di awal suatu fasilitas gudang ya. Kemudian setelah itu kita ini tadi yang menganalisa proses untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara input dan output. Mungkin tadi saya simpelnya bilang cause and effect. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini kan kelihatannya barangnya tidak manage dengan baik ya. Jadi barang itu ditaruh di mana aja, tidak teridentifikasi dan kelihatannya tidak proper lah ya. Nah, ini biasanya akan menyebabkan inefficient picking, kemudian insufficient location. Maksudnya insufficient location ini kita selalu merasa gudang itu tidak cukup. Padahal mungkin kalau kita atur lebih baik lagi, bisa jadi gudang itu sebenarnya cukup gitu kan ya. Kemudian insufficient staging space. Ini kurang lebih sama dengan yang poin 2. Terkadang juga memang pada saat tertentu ya memang staging ini area mungkin kurang ya. Tapi ini juga harus kita lihat hubungannya dengan bisnis proses dari customer tadi. Misalnya ketika dia lebih banyak partial picking itu mungkin di kita maksudnya adalah picking yang lebih ke eaches atau unit ya, bukan full pallet atau full box gitu. Biasanya itu akan memerlukan staging space yang lumayan lebih luas ya, karena kita harus melakukan konsolidasi lagi di staging space tersebut. Nah, kemudian insufficient blocking doors. Nah, ini juga sama, ini juga ada caranya juga sebenarnya untuk menghitung, balik lagi ke throughput volume. Data throughput volume yang kita bisa dapatkan misalnya dari klien atau dari existing operation
ataupun dari sumber-sumber yang mungkin kita bisa ekstrak datanya. Kemudian insufficient resources, misalnya tidak cukup orang ataupun tidak cukup alat. Ini balik lagi, kalau misalnya gudang tersebut misalnya tidak manage dengan baik juga, orang itu misalnya produktivitasnya jadi rendah. Dia mau picking, dia nggak tahu mau picking kemana gitu ya. Dia harus cari dulu barangnya, baru dia bisa ketemu barangnya, baru dia picking tuh. Nah itu akan membuat produktiviti rendah, akibatnya cost juga naik. Nah kemudian kita lihat di sebelah kanan gudang yang lebih tertata dengan baik ya. Yang kita inginkan kan pasti efficient picking, kemudian sufficient location, sufficient staging space, sufficient docking door, dan juga sufficient resources. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kondisi as is yang di sebelah kiri itu kan kita pengen jadi sebelah kanan. Nah, biasanya kita cari tahu tuh kenapa sih pickingnya inefisien, kenapa sih lokasinya nggak cukup, atau staging space-nya nggak cukup, docking door-nya kayaknya banyak, tapi juga kenapa nggak cukup gitu. Dan resource-nya juga kenapa selalu kurang terus. Nah, simpelnya kita pakai yang mungkin secara umum ya, mungkin kita tahu, biasanya kita pakai fishbone diagram atau diagram tulang ikan gitu. Dari situ ini diagram yang paling mudah menurut saya ya untuk mengetahui apa sih problem dari satu operation gitu ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan gitu supaya kita bisa dari sebelah kiri ini beralih ke sebelah kanan. Nah dari situ kita juga bisa lihat hubungan sebab akibat tadi ya. Poin 1 sampai 5 tadi kenapa saja, apa aja penyebabnya gitu. Nah, fishbone diagram ini biasanya sering dipakai pada tahap-tahap awalan ketika kita ingin mendesain suatu fasilitas gudang. Kemudian setelah itu, setelah kita dapat data ya yang relevan ya dengan fasilitas yang akan didesain, juga dengan bisnis prosesnya, kemudian kita melakukan pengukuran. Pengukuran ini lebih ke kita mengukur gitu dengan volume throughput sekian, kira-kira berapa sih luasan fasilitas yang kita butuhkan, berapa jumlah alat dan orang yang kita butuhkan, dan apa saja tipe-tipe alat yang harus bekerja di gudang tersebut. Nah, di Departemen Business Development ini kita punya alat bantu untuk menghitung. Kalau tadi di slide sebelumnya itu ada 8 poin ya yang kita harus lihat dan kita harus hitung gitu ya, atau analisa lah di awal ya. Jadi kita punya alat bantu. Mungkin kalau dari kiri tadi budget time, kita punya yang namanya cost model sama visibility FS lah kita bilangnya, visibility study-nya ya. Jadi cost model itu kita mengumpulkan semua cost yang mungkin terjadi ke dalam suatu kertas kerja. Kemudian setelah kita mendapatkan suatu perhitungan, kemudian kita akan tes lagi. Karena di kita ini kan sistemnya project ya. Jadi kita akan tes apakah budget tersebut itu visible nggak untuk kita jalankan, baik secara finansial maupun secara operasional. Nah, di situ kita menggunakan cost model dan FS ini biasanya cuma Excel ya, Excel worksheet aja sih. Kemudian accessibility. Nah, di sini kita membuat suatu model. Jadi kita membuat satu model dari tadi kita sudah mendapatkan semua data, kemudian kita sudah tahu kira-kira bentuknya yang akan kita mau seperti apa dengan detail-detail data yang kita sudah punya. Nah, kita itu membuat suatu model. Jadi model ini berupa gambar. Jadi kita menggunakan SketchUp, AutoCAD, dan Class, dan juga kita punya space model. Kalau SketchUp itu lebih ke lihat bentuk 3 dimensinya. Jadi kita udah bisa punya feel tuh biasanya. Dan untuk kita juga akan lebih mudah gitu mengetahui kira-kira desain kita ini sudah cocok belum ya gitu ya dengan tipikal produk yang atau bisnis proses yang akan kita jalankan.
Sama juga dengan AutoCAD, kurang lebih fungsinya sama. Nah, kalau kelas ini lebih ke dia menggambar lebih cepat gitu, tapi dia juga dalam satu saat yang bersamaan dia bisa mensimulasikan gitu. Berdasarkan throughput ya, data throughput yang kita punya dan detail-detail yang berkaitan dengan flow dari proses tersebut. Tapi untuk bisa menjalankan kelas ini memang butuh data yang detail. Sangat detail menurut kita sih. Nah, kalau misalnya kita punya existing operation misalnya, yang kita udah punya datanya lebih lengkap, nah kelas ini sangat berguna di sana. Dia bisa melihat bahkan bisa melihat kapan sih sebenarnya docking, misalnya docking ya, tadi docking doors kurang gitu ya, atau area stagingnya kurang gitu. Dia bisa melihat sampai kapan kira-kira gudang itu bisa memfasilitasi volume yang masuk dan keluar. Di titik mana gudang itu breaking point-nya itu di mana gitu, sebelum kita misalnya melakukan ekspansi atau menyewa gudang di luar. Nah, itu bisa. Kalau space model itu lebih ke cara cepat kita untuk menghitung kebutuhan gudang sebenarnya. Luasan gudang dan berapa kapasitas gudang itu bisa ditampung gitu ya, volume yang masuk ke dalamnya. Nah, kemudian throughput itu tadi ya volume yang masuk dan keluar. Kita punya resource model itu untuk menghitung alat dan orang gitu ya. Kemudian ada juga kelas, kemudian authority guidelines ya kita dapat dari internal dan external source. Kemudian untuk personel kita bisa juga pakai resource model dan kelas. Kemudian equipment kita juga bisa menghitung menggunakan resource model. Untuk flow kita bisa ngelihat juga pakai SketchUp, AutoCAD kelas. Dari situ kita bisa lihat tuh flow-nya seperti apa gitu ya, terutama pakai kelas ya, dia bisa tahu, kita bisa set path-nya gitu untuk alat ataupun orang. Kemudian untuk space pastinya kita pakai SketchUp, banyaknya si AutoCAD juga kelas dan space model. Yang paling sering kita pakai memang SketchUp dan kelas ya, itu yang paling dominan yang sering kita pakai untuk memvisualisasi suatu model dari desain fasilitas gudang. Kemudian improve ya, kita menentukan nilai optimal dari poin-poin penting yang berkontribusi terhadap suatu proses. Nah, setelah kita tadi dapatkan data-data yang lebih akurat ya dari tools yang kita punya tadi, nah kita masuk ke mengimplementasikan desain yang kita buat tadi yang di atas kertas tadi itu menjadi sesuatu yang aktual gitu ya, berjalan atau go live lah kita istilahnya gitu. Nah, sebelumnya tentunya kita ada yang 3 bagian besar itu adalah project management. Jadi biasanya ada tim implementasi, mereka akan membuat satu project timeline, mereka lihat critical point-nya itu di mana aja. Kemudian dia akan memantau ya, melihat gitu tahapan-tahapan dalam proses implementasi tersebut. Kemudian ada collaborative implementation, maksudnya di sini adalah bahwa semua stakeholder yang berkepentingan ya itu juga diharapkan bisa berkontribusi juga terhadap suatu project atau suatu tahapan implementasi, karena di dalam implementasi itu semua pihak itu terlibat sebenarnya, mulai dari legal, procurement, kemudian tentunya business development-nya, sales-nya, operation-nya, tim HSE-nya. Nah, jadi semua pihak itu akan terlibat di mana mereka semua akan di organisasi atau di lead oleh seorang project manager. Nah, setelah semua itu sudah diimplementasikan dan terjadi project go live, nah hal yang selanjutnya dilakukan adalah continuous improvement, bahwa desain tadi adalah desain yang sebenarnya masih terbuka untuk selalu di-challenge gitu. Selalu di-challenge maksudnya bisa dianalisa ulang misalnya, apakah desain tersebut sudah sesuai atau belum dengan kondisi yang terjadi aktualnya di lapangan. Nah, di situ biasanya kita ada
ada pendampingan kurang lebih selama 2-3 bulan dari tim business development dan tim implementasi, di mana selama proses 3 bulan itu biasanya ada fine tuning ya, dibantu dengan tim operation sebelum kita ada yang namanya project tersebut secara 100% itu diberikan kepada operation untuk diteruskan dan dijalankan sesuai dengan komitmen kita dengan customer. Jadi ada 5 tahapan, yaitu prepare, plan, design, dan kita validate desain tersebut sebelum kita deploy. Di mana tahapan-tahapan tersebut ada poin-poin yang biasanya ini main point aja yang biasa kita lakukan. Kemudian terakhir itu kita menetapkan standar untuk mempertahankan peningkatan performa dalam jangka yang panjang. Nah, penting yang tadi mungkin di di proses continuous improvement kita juga harus mengontrol proses di sana gitu. Supaya kita bisa meet atau bisa ketemu dengan ekspektasi dari user atau dari klien gitu. Mengenai bisnis proses yang harus kita deliver di sana. Nah, simpelnya adalah ya kita menggunakan sesuatu yang bisa diukur yang namanya key performance indicator. Nah, sifat dari KPI ini yang bersifat umum sebenarnya, dia itu harus simple. Simple maksudnya adalah mudah dimengerti gitu. Kemudian mudah dimengerti oleh semua stakeholder. Kemudian dia harus relevan terhadap bisnis proses yang terjadi di dalamnya. Kemudian dia juga bisa diukur secara kuantitatif. Kemudian juga dia harus align. Kemudian juga dia harus bisa dieksekusi. Kalau pajak Biasanya dapat 50 juta. dalam bidang itu ada 3 bagian penting atau 3 bagian yang biasanya 3 bagian besar yang kita ukur ya. Pertama di bagian order management, supply dan inventory. Nah, di mana di situ ada poin-poin yang pada umumnya dihitung ya dengan key performance indicator tadi. Kalau yang 2 di bawah, distribusi dan transport management itu lebih ke sisi transportasi, tapi KPI mereka pun sangat berkaitan sebenarnya dengan bagaimana performance satu gudang. Misalnya simpelnya ketika mereka harus mengirimkan barang pada waktu tertentu ya tentunya akan sangat berkaitan seberapa cepat misalnya gudang itu bisa memfulfill order mereka gitu. Mengisi truk tersebut sehingga truk tersebut bisa berangkat tepat waktu ataupun sama dengan proses bongkarnya gitu ya. Kurang lebih untuk kita melihat efektivitas suatu gudang biasanya kita ada yang namanya key performance indicator untuk melihat kontrolnya gitu. Nah, ketika angka-angka tersebut jatuh di bawah ekspektasi kita, mungkin disitulah kita harus mulai melihat lagi desain awal kita. Apakah desain tersebut masih relevan atau tidak gitu ya terhadap kondisi yang sedang kita hadapi gitu. Nah, ini kita masuk di appendix ya tentang technical details. Ada 3 main physical attributes. Maksudnya di sini adalah yang harus kita lihat gitu. Ada 3 poin. Pertama produk. Apa sih produk yang akan kita simpan di dalam gudang tersebut? Itu tidak hanya mungkin jenisnya ya, tapi mungkin juga dimensinya. Karena penting sekali kita mengetahui dimensi dari suatu produk supaya kita juga bisa mendesain storage medium yang tepat untuk produk tersebut. Kemudian space, bagaimana karakteristik fisik dari gudang atau bangunan yang akan kita tempati. Nah, di bisnis kita ini terkadang kita tidak selalu ideal menggunakan gudang milik kita sendiri, tetapi terkadang mungkin banyak kasus ya, banyak case kita harus menyewa gudang dan memakai gudang yang sudah tersedia di pasaran gitu. Nah, itu lebih challenging lagi sebenarnya. Nah, disitulah kita harus melihat apa karakteristik building itu. Di kita tuh ada sebenarnya questionnaire. Hal-hal simpel yang kita lihat sampai di mana sih lokasi gudang tersebut, apakah gudang tersebut dekat dengan sungai. Kalau dekat dengan sungai misalnya, itu kita harus udah alert tuh biasanya. Apakah gudang ini banjir misalnya, ataupun gudang ini misalnya dekat ke pemukiman apa di dalam kawasan industri. Nah, hal seperti itu yang juga kita harus lihat dari
bangunan yang akan kita tempati atau gudang yang akan kita tempati. Kemudian equipment, kira-kira equipment apa aja yang tersedia di gudang tersebut dan apa yang tidak tersedia. Hal paling simpel biasanya yang kita sering lihat itu adalah kapasitas dari listrik, misalnya berapa watt misalnya kapasitasnya. Kalau misalnya nggak cukup, kita harus memfaktorkan biasanya biaya menaikkan daya. Kemudian apakah gudang tersebut sudah dilengkapi dengan generator backup gitu ya? Kalau belum ya berarti kita juga harus melihat hal tersebut. Kemarin itu kayak di mana di Semarang ya sama di Pulau Gadung itu kita bahkan harus ngebangun satu di Pulau Gadung ya kita harus memperbaiki penangkal petir misalnya. Karena penangkal petir yang existing itu sudah tidak mencukupi lagi misalnya. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang juga kita harus lihat. Nah, kaitannya dengan gudang mungkin saya share sedikit ya di sini ya. Jadi kita punya space model, contohnya seperti ini. Mungkin udah kelihatan belum ya, teman-teman? Untuk Excel sheet-nya ya. Belum ada, Pak. Oh, sebentar, saya share ya untuk Excel sheet-nya. Nah, ini udah kelihatan ya? Udah, Pak. Oke, Nah. udah ya. Nah, Kecil ya. ini salah satu contoh space model ya. Space model itu sebenarnya Excel sheet biasa, tapi di sini kita bisa lihat. Nah, misalnya kita ngecek ketinggian misalnya. Kenapa tadi kita harus tahu dimensi dari suatu produk dan bentuk dari produk tersebut. Di sini kita bisa lihat misalnya gudangnya tingginya 10 meter. Kira-kira berapa level ya rak yang kita bisa install di sana gitu. Supaya tadi kita bisa mendapatkan space density yang baik. Gitu. Nah, kemudian kita juga harus tahu misalnya palet tersebut, palet atau bentuk produk apapun itu kira-kira tingginya berapa. Nah, dari sini contoh ya, di sini dia akan mengatakan bahwa dengan tipikal produk data yang kita masukkan ke tools ini, bahwa gudang tersebut tidak akan cukup menampung rak yang ketinggiannya sampai 8 level misalnya. Kemudian kalau kita lihat yang di line 23 ini, biasanya kalau rak itu ada beam di bagian bawah ya, ada juga yang tanpa beam, kemudian apakah dia ada rak atau hanya block stack, itu juga akan berpengaruh nanti terhadap luasan gudang atau bentuk gudang yang akan kita desain. Kemudian di sini juga ada di guidance for storage sheet. Nah, di sini kita ada tipikal, jadi dia melihat tipikal palet yang kita gunakan dengan alat yang akan kita atau material handling equipment yang akan kita pakai. Nah, contoh di sini ada bagian yang gelap ya, drive-in CBT nama drive-in reach track. Di sini kenapa gelap ya karena kita pilih di jenis paletnya itu standar ISO palet misalnya, di mana standar ISO palet 1x1,2 itu yang akan menghadap ke arah alat itu ya, yang untuk diambil itu yang narrow pallet facing 1 meter. Biasanya kalau typical drive-in kita perlu yang menghadap ke kita sebagai operator itu yang lebarnya yang 1,2 misalnya ini yang 1,2 ya. Kalau 1,2 dia langsung dia bisa dipakai gitu. Kemudian untuk masing-masing alat pun berbeda-beda ukuran gangway-nya. Ada yang 3,7 meter misalnya untuk misalnya reach track. Kemarin saya tes dengan Pak Tribudi ya di Semarang itu untuk forklift yang 2 ton, 2,5 ton itu perlu 4,2 meter minimal. Ya hal kayak begitu yang kita juga harus perhatikan supaya ketika gudang itu jadi, selesai didesain, alatnya juga bisa lewat, alatnya juga bisa manuver, dan produktivitasnya juga bisa sesuai dengan harapan kita ya. Nah kemudian ada juga kan rak yang di atas, yang di bawah juga shelving itu yang lebih kecil, biasanya kita untuk nyimpan barang-barang kecil, dan itu juga ada aturannya. Ini saya cuma menunjukkan bahwa ini ada detail-detail yang
kita perlu perhatikan ya technical detail sebelum kita mendesain satu gudang. Kalau ada yang butuh ini nanti atau butuh informasi ini nanti bisa menghubungi tim business development ya. Nanti mereka akan bisa bantu juga untuk detail-detailnya ini. Mungkin ini sedikit aja yang saya share. Oke, saya kembali lagi ke slide presentasi. Oke. Ini balik lagi ke slide presentasi. Nah, ketika kita mendesain suatu gudang yang paling simpel lah ya, kita lihat adalah bentuk dari flow gudang yang kita inginkan. Biasanya cuma ada 3 sih, cuma ada U-shape, ini yang paling umum. Jadi bentuk antara pintu keluar dan pintu masuknya dalam sisi yang sama. Ini yang paling umum. Kemudian ada yang I-shape. I-shape itu bentuk I ya, huruf I, antara masuk dan keluar itu berbeda. Biasanya ini untuk gudang-gudang yang tipikalnya cross docking. Jadi misalnya masuknya truk besar, keluarnya mungkin truk yang lebih kecil. Nah, mereka itu butuh area di tengah itu untuk lakukan konsolidasi sebenarnya. Akan lebih efektif menggunakan typical I-shape. Kalau L-shape ini biasanya yang saya pernah lihat ini di Lemah Abang. Jadi dia punya 2 area yang berbeda, di sisi yang berbeda, bentuknya L. Ini jarang banget sih ya, kurang lebih biasanya untuk barang-barang yang butuh space yang lebih luas untuk melakukan konsolidasi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan seperti checking ya, checking yang sangat detail gitu. Biasanya dia melakukan L-shape, tapi biasanya kita gunakan hanya U-shape dan I-shape aja sih. Waktunya maksimal 5 menit lagi ya Pak? Oke, mungkin saya cepat aja ya. Ini Ya, silakan, storage rack system, ada drive-in, drive-thru, flow, pushback, sedikit aja. Kalau flow rack itu, kalau yang kedua di depan ini biasanya kita sudah umum lah ya. Kalau flow rack itu yang antara masuk dan keluarnya berbeda. Kalau pushback itu dia masuknya di depan, tapi dia akan selalu ambil yang palet paling terakhir. Biasanya ini untuk yang LIFO ya, LIFO. LIFO itu sangat jarang sih. Kalau LIFO itu biasanya kalau misalnya si pemilik barang memperhitungkan inflasi terhadap nilai harga atau nilai dari produknya. Biasanya dia menggunakan LIFO. Kemudian ini jenis-jenis material handling equipment, mungkin bisa dilihat, bisa juga di googling. Tergantung tipikal barang yang disimpan, ya kita menggunakan berbagai macam tipikal MHE. Yang paling umum adalah reach truck dan juga ya forklift ya, dan juga ada tow tractor ataupun pallet mover. Di bawahnya itu jenis-jenis palet berbeda-beda juga, tergantung juga pemakaiannya mau seperti apa. Nah ini mungkin warehouse automation hari ini ya industri 4.0 ya. Nah itu udah banyak penggunaan teknologi ya di gudang. Jadi sudah sangat-sangat berkembang. Mungkin yang paling sering dengar orang pakai drone. Yang saya pernah lihat itu mereka melakukan cycle count itu dengan drone. Jadi orang tidak perlu lagi naik turun menggunakan forklift. Kemudian juga ada warehouse yang robotik. Kemudian ada autonomous vehicle atau AGV ya, autonomous guided vehicle. Jadi ya cuma robot aja yang bergerak di gudang tersebut. Kemudian ada Internet of Things. Ya dia cuma menggunakan jam tangan atau mungkin augmented virtual reality gitu ya untuk bisa menjalankan gudang tersebut. Kemudian ini tipikal gudang yang mungkin yang SKU-nya banyak sekali, throughput-nya tinggi sekali, jadi biasanya mereka sudah tidak menggunakan desain-desain gudang yang biasa kita lihat. Mereka itu udah pakai automated sortation system. Jadi sudah lebih otomatis semuanya, barang tersebut bisa dipisahkan gitu secara otomatis ya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ini cuma tadi aja cepat aja ini yang pernah kita kerjakan di Medan dengan timnya Pak Toti dan Herlina dan teman-teman di Medan. Jadi ini kebutuhannya waktu itu adalah untuk kita bisa buat suatu gudang untuk PTS ini ya di Belawan. Nah, waktu itu pain point-nya mereka adalah
waktu pengiriman barang ke pelabuhan itu sangat sempit ya. Jadi mereka itu punya SLA itu selalu tidak tercapai. Nah, menggunakan prinsip-prinsip tadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus mendefine dulu nih scope of work-nya supaya kita jelas apa yang akan kita deliver ya pada desain tersebut. Kemudian kita juga harus analisa bisnis prosesnya. Biasanya kita buat barang, simpelnya di sini barang masuk palet, kemudian palet tersebut harus kita breakdown nih. Ada yang sekian persen di cross dock, sekian persen itu di put away. Kemudian ketika misalnya dia keluar, barang itu harus di-repelletize lagi, kemudian ada yang dikirim loose bag, ada yang dikirim dalam palet. Nah, hal tersebut penting, kenapa? Karena itu menyangkut alat, kemudian orang yang bekerja, dan yang paling penting adalah itu ya, stagingnya. Karena misalnya barangnya masuk satu, belum tentu loh keluarnya itu satu juga. Bisa jadi 1+1 gitu. Nah, itu yang harus juga dilihat. Karena misalnya terjadi perubahan bentuk produk gitu ya. Misalnya yang tadi satu palet katakan 40 bag, mereka bilang enggak, satu palet harus 20 bag supaya misalnya kontainernya bisa muat lebih banyak palet gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi itu juga harus dilihat. Kemudian kita juga harus bisnis proses dan itu kita lihat gudang tersebut akan jalan 3 shift, di mana ada shift yang overlapping. Di atas itu adalah truk yang akan berjalan antara pabrik dengan gudang. Nah, di situ kita udah bisa tahu tuh mengatur waktu orangnya sama shift-nya. Kira-kira orang kerja overlap itu di mana. Kemudian juga penting juga untuk mengatur posisi barang yang ada di gudang. Karena 65% dari kegiatan di gudang itu, 60-65% itu adalah kegiatan picking. Jadi akan sangat penting sekali manajemen gudang yang baik itu bahwa gudang itu harus bisa tadi aksesibilitasnya baik, barang itu mudah dilihat, penempatan barangnya juga sesuai dengan tingkat kepentingan barang tersebut. Barang yang lebih cepat harusnya ditaruh di depan, barang yang sifatnya pickingnya satuan itu harus punya pick face di lantai dasarnya ya. Misalnya contohnya seperti itu. Waktu itu yang kita lakukan di sana adalah kita mengklasifikasikannya menjadi 3 zona berdasarkan tipikal produk tersebut. Nah, tadi kan kita harus mengontrol ya. Setelah kita buat semua, kita kontrol. Jadi kita juga diberikan target nih sama klien. Jadi ada yang KPI warehouse sama KPI transport. Nah, untuk yang warehouse, mereka minta ada 6 poin. Ya, misalnya sini inventory akurasi, picking akurasi, order fulfillment rate, dokumen completeness, injury frequency rate, housekeeping. Nah, tapi mereka waktu itu memberikan periode waktu. Misalnya kita harus mencapai 99%. Nah, tapi untuk mencapai 99% itu karena kita memang waktu itu masih mereka juga mengerti kita masih baru nanti ketika menjalankan proyek tersebut, mereka memberikan timeline. Karena kalau kita lihat nih 1-3 bulan, misalnya mereka hanya memberikan untuk inventory akurasi itu 97%, tapi gradually dia akan naik sampai dia mencapai 99%. Jadi ada learning curve ya, makanya tadi itu pendampingan harus ada dan evaluasi terus-menerus juga harus ada ya ketika kita mengimplementasikan suatu atau menjalankan suatu operation. Kurang lebih itu sih ya, sedikit ya tentang bagaimana kita mendesain suatu fasilitas, apa saja yang harus kita perhatikan, dan poin-poin yang mungkin penting ya untuk kita lihat, terutama untuk mengontrol gudang tersebut supaya berjalan sesuai dengan ekspektasi usernya. Kurang lebih itu rekan-rekan semua yang bisa saya sharing hari ini. Terima kasih untuk atensinya dan mungkin saya kembalikan ke Pak Dodi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey, paparannya, materinya sangat komprehensif. Sepertinya sih 2 jam juga kurang Pak ya, kalau belajar tentang warehouse ini. Apalagi juga tadi yang ditampilkan adalah bagaimana kita memanage gudang yang secara profesional gitu ya, bisa menghasilkan yang secara maksimal gitu. Baik Pak, applause buat Pak Jeffrey, terima kasih Pak. Sebelum beranjak Pak, ini banyak pertanyaan, tapi sambil
menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, juga kami berikan kesempatan istirahat sejenak untuk Pak Jeffrey. Bagi teman-teman Link People, kami akan umumkan yaitu daftar putra-putri berprestasi dari karyawan Link Group yang mendapatkan apresiasi dari manajemen. Jadi mohon disimak. Nanti juga kami akan menghubungi orang tua, dalam hal ini karyawan dari Link People, untuk bisa mengkonfirmasi ya terkait dengan apresiasi tersebut. Jadi saya bacakan karena ada beberapa, ada banyak dalam hal ini. Jadi saya bacakan 2 season. Jadi ini season pertama, nanti kami juga buka di season berikutnya. Jadi yang pertama ini putra dari Bapak Nixon Barimbing di Beleza, terus Ajeng Dwi Aprilia, putri dari Pak Sukrismanto, ya, terus juga ada Algazel Akila Nugroho, itu putri dari Bapak Robi Heri Nugroho di Kerawang. Ada Edelweiss Kenzia Putri Pramudia, itu putri dari Ibu Bunga Anandasari, tim kami juga yang ada di Kerawang. Terus ada Laticia Aquina, ini putri dari Bapak Zulham, tim di Medan. Rasendria Akila Ramadhani, warga negara, itu putri dari Bapak Rofiansa, warga negara, itu dari Marunda. Dan Neisa Ramadhania Putri, putri dari Bapak Umar Dhani, juga di Marunda. Berikutnya ada Aquila Safia Azara, putri dari Pak Penta Akbar di Cimareme, Jawa Barat. Ada Jihan Widayati Ramadhani, putri dari Pak Mardi Wacono, tim kami di Surabaya. Ada M. Hafiz Fajar Atalia, putra dari Pak Suparno Hadi di Surabaya. Putri Salsabila, putri dari Pak Imam di Cibitung. Rafif Alifi Andra Amsori, putra dari Pak Rosid Amsori di Marunda. Vivi Aulia, putri dari Pak Junaidi di Cimanggis, tim kami di Cimanggis, Jawa Barat. Gonio Revan Hermawan, putra dari Ibu Kartika Sari Suhardiman di Marunda. Joycelyn Alice Loren, putri dari Ibu Loren Anjali Cahyadi di Beleza. Dan Sandira Amelia Putri, putri dari Pak Agung Handoko di Marunda. Itu baru sebagian, nanti sebagian lagi kami akan umumkan setelah beberapa pertanyaan yang coba dibahas atau yang dijawab oleh Pak Jeffrey. Nah, ini rupanya sudah banyak sekali Pak pertanyaan yang terkait dengan paparan Bapak. Di catatan kami ada sekitar 10 pertanyaan. Ini saya coba cepat aja Pak Jeffrey ya. Yang pertama dari Ibu Ayu Pasma Wangi dari PT DKU Dunia Kimia Utama, Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih sistem manajemen pergudangan yang sesuai dengan keadaan gudang perusahaan atau tempat penyimpanan. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara menentukan safety stock? Apakah ada perhitungannya tersendiri? Wah, ini rupanya pertanyaannya ada banyak nih, Pak. Yang ketiga adalah apabila di perusahaan masih ada barang yang lama dan terkadang sering disimpan dengan dahli, suatu saat akan terpakai, sedangkan sudah lebih dari 5 tahun barang tersebut tidak dipakai, bagaimana solusinya? Jadi ada 3 pertanyaan, Pak, dari Ibu Ayu Pasma Wangi. Oke, mungkin kira-kira jelas Pak ya pertanyaannya Pak ya? Ya mungkin nanti kalau saya lupa saya boleh tanya ya Pak ya. Ya silakan Pak. Ya, Pak. Nah kalau untuk memilih sistem manajemen pergudangan itu balik lagi sih Bu, kita harus bisa tadi Bu Ayu ya, terima kasih pertanyaannya ya. Balik lagi ke
seberapa banyak jenis produk yang akan kita kelola. Semakin banyak jenis jenis produk yang kita kelola, atau istilah di kami itu atau di dunia logistik itu biasanya SKU ya, stock keeping unit. Nah, gitu. Semakin banyak SKU yang kita kelola, itu akan semakin kompleks ya operationnya, dan itu membutuhkan warehouse management system yang lebih canggih juga, atau bukan canggih ya, lebih komprehensif lah. Contohnya misalnya saya mungkin contoh kasus saja ya Bu ya. Kalau cuma 3 atau di bawah 10 SKU, mungkin menggunakan Excel aja mungkin bisa gitu, atau menggunakan Microsoft Access misalnya. Saya pernah lihat bisa cost efisien, tidak membebani cash flow perusahaan, dan lebih mudah gitu untuk digunakan. Nah, tetapi kalau untuk seperti kami, itu sudah kelolaannya itu bahkan udah puluhan sampai ratusan ribu SKU itu ada dalam satu gudang. Kami menggunakan WMS dari vendor-vendor ya, yang memang spesialisasinya di WMS. Jadi memang yang perlu dilihat itu adalah pertama jenis produknya, seberapa banyak Ibu mengelola produk di dalam gudang tersebut. Nah, kedua, throughput-nya juga, semakin banyak produk yang keluar masuk barang tersebut, high throughput gitu ya. Mungkin Ibu sudah harus memikirkan mempunyai WMS yang lebih canggih lagi ya untuk bisa mengelolanya gitu. Kira-kira itu sih Pak jawabannya. Terus yang kedua pertanyaannya apa tadi ya Pak Dodi? Oke. Yang kedua pertanyaan adalah bagaimana cara menentukan safety stock Pak? Apakah ada perhitungan tersendiri? Kalau safety stock ya, safety stock ini tricky sih kalau saya bilang ya. Tergantung dari kalau di bisnis FMCG yang pada umumnya ya, safety stock itu kan simpelnya karena safety stock itu agak sulit jawabnya. Karena safety stock itu kan hubungannya sama inventory carrying cost ya. Seberapa banyak inventory carrying cost itu yang bisa kita serap gitu ya. Atau apa ya? Bahasanya mungkin kita izinkan gitu. Karena safety stock itu terlalu banyak juga tidak baik juga ya Bu ya, karena akan memenuhi gudang gitu kan. Kemudian barang-barang yang tadinya harusnya bisa disimpan di dalam karena safety stock itu terlalu banyak ya, jadi tidak efektif juga gudangnya. Jadi untuk menentukan safety stock balik lagi ke seberapa besar sebenarnya demand dari perusahaan Ibu gitu. Kalau misalnya demand-nya setiap bulan kita bisa lihat average itu 10, mungkin menurut saya kita hanya perlu menyimpan 11 saja. Jangan sampai 12. Kalau di kita tuh biasanya kalau di dunia PPIC ya, ada yang namanya EOQ, Economic Order Quantity gitu ya. Kemudian ada DMA, Double Moving Average. Nah, coba dilihat tuh Bu, kalau misalnya dari sisi permintaan ya terutama ya, itu kira-kira demand-nya seperti apa. Jadi untuk menjawab itu mungkin harus tahu dulu sih demand-nya seperti apa sih Bu. Kemudian seberapa lama kita untuk bisa memenuhi demand tersebut. Nah, disitulah baru kita dapat safety stock-nya seperti apa. Metodenya tadi Bu, bisa di googling, ada economic order quantity, DMA, macam-macam lah itunya ya, metodenya. Kurang lebih itu jawabannya. Mungkin pertanyaan ketiga tadi apa ya Pak Dodi ya? Oke, terima kasih Pak. Yang ketiga ini adalah apabila di perusahaan masih ada barang yang lama dan terkadang sering disimpan dengan dalih suatu saat akan terpakai, sedangkan sudah lebih dari 5 tahun. Nah, bagaimana solusinya Pak? Jadi ini sepertinya memang barang-barang yang dead stock gitu kali Pak ya. Jadi bukan barang-barang consumable gitu ya. Ya. Itu balik lagi sih Bu ke kebijakan perusahaan masing-masing ya. Karena kalau menurut kami itu kalau ada barang dead stock di gudang itu nggak efektif Bu. Balik lagi tadi mungkin istilah kita mungkin cash to cash cycle-nya nggak jalan. Harusnya kan dalam satu bisnis itu yang baik itu adalah cash to cash cycle-nya itu harus cepat Bu. Ya, cash atau duit yang tadinya dalam berbentuk produk itu harus jadi duit lagi. Kalau 5 tahun belum jadi duit, berarti itu akan jadi inventory carrying cost yang tinggi.
Kalau saya sih sebaiknya sih ya entah di diskon atau bahkan ya didemolish gitu ya produknya. Karena saya nggak tahu kalau di FMCG 5 tahun itu sebenarnya produknya sudah tidak layak ya, sudah tidak layak guna gitu ya. Jadi memang harus didemolish. Karena gudang itu seharusnya menyimpan barang yang produktif, bukan barang yang tidak produktif dari sisi penjualan ya terutama. Kira-kira itu sih Pak Dodi Ya. jawabannya. Ya mungkin di sini adalah terhadap barang-barang yang memang bukan untuk consumable kali Pak ya. Jadi ya apa namanya, paradigma gudang memang tempat untuk nyimpan barang-barang yang dalam tanda kutip tadi itu ya. Ya itu. Oke, terima kasih Pak Jeffrey, itu pertanyaan dari Bu Ayu Pasma. Berikutnya ada dari Ibu juga, Bu Titi Priantini dari DKJ atau Dunia Kimia Jaya, Pak. Pertanyaannya adalah kaitan dengan sistem manajemen logistik, apakah dengan digitalisasi gudang dapat menjamin berkurangnya waktu siklus pemesanan? Terus bagaimana dengan saat ini yang berjalan di gudang Link Group gitu Pak ya, di gudang Link, apakah dapat di-share pengalaman dan hambatan ataupun tantangan? Nah, ini kaitannya intinya adalah di digitalisasi Pak, di pergudangan. Oke, mungkin kalau di Link sendiri pastinya tantangan itu selalu ada ya, karena kita ini kan kalau dalam posisi itu adalah pihak ketiga, di mana kadang informasi itu sampai ke kita pasti sudah terjadi yang namanya distorsi informasi ya. Nah, bagaimana caranya supaya gap informasi itu lebih baik gitu? Biasanya kan dengan komunikasi dan tentunya dengan dengan kita menggunakan yang namanya warehouse management ya. Nah, kemudian tantangannya untuk digitalisasi ini sebenarnya kalau di kita itu ada bisnis unit yang yang khusus untuk di bidang untuk membantu customer solusi-solusi yang berhubungan dengan e-commerce. Nah, kalau untuk kita sih tantangannya itu adalah tadi demand itu tidak pasti. Karena yang namanya di marketplace itu kan volumenya turun naik, kemudian juga ada waktu-waktu tertentu yang memang dia spike-nya tinggi, tiba-tiba dia turun lagi. Nah, itu penggunaan teknologi di kami memang sangat terutama di Link ya, untuk di e-commerce itu sangat penting karena balik lagi dalam satu gudang itu kami bisa menghandle itu multiple produk dari multiple customer. Contoh misalnya di salah satu gudang kita itu jenis produk yang kita kelola itu udah sampai ratusan ribu SKU. Nah, kalau kita tidak menggunakan teknologi akan sangat pusing sekali ya. Dan itu juga sistem kita saya bilang udah sangat canggih ya. Jadi dia sudah terkoneksi ke banyak marketplace dan juga ke kurir. Jadi simpelnya adalah udah nggak ada lagi tuh ya order kita, misalnya hampir tidak ada order yang yang kita telepon dulu misalnya gitu ya, baru ordernya dieksekusi atau terima PO dulu, enggak. Jadi dia otomatis gitu. Begitu orang order di marketplace di gudang kita itu udah langsung terrefleksi gitu. Kemudian di OMS kita udah langsung proses. Kemudian pada saat yang bersamaan dia akan langsung panggil kurir. Kurir itu datang. Jadi mungkin perbedaannya di kita dengan mungkin di bisnis yang lebih logistik yang lebih konvensional, kadang kita harus telepon dulu ya supaya on call gitu ya. Si truk ini datang. Nah, kalau di e-commerce itu biasanya si kurir itu yang datang untuk pick up produknya, dan dia bahkan bisa sistem itu bisa membedakan tiga jenis pengiriman kalau kita order, same day, instan, sama reguler. Nah, begitu dia jatuh same day sama instan, dia tuh udah langsung otomatis kategorinya penting, dan dia langsung naik ke atas, dan gudang itu udah pasti tahu dia harus memprioritaskan order tersebut. Nah, udah sampai secanggih itu kalau di Link Group ya sistemnya. Nah, balik lagi digitalisasi itu bukan apakah bisa membuat pekerjaan jadi lebih cepat dan lebih efisien? Jawabannya iya. Apalagi kalau misalnya kita lihat proses yang kita sering itu cycle count ya. Memang kita belum ada hari ini, tapi saya
tapi saya terbayang gitu kalau pakai drone itu kayak lebih cepat, karena kalau hari ini kita lakukan cycle count, kita butuh paling nggak 2 orang dan 1 alat reach truck. Kalau pakai drone kan cuma 1 aja ya sama operatornya gitu. Jadi dari sisi saving cost juga akan sangat saving sekali ya untuk penggunaan teknologi. Kira-kira itu sih Pak sharingnya dan Ibu tentang penggunaan teknologi digitalisasi di lini bisnis kami atau di lini bisnis atau di bisnis logistik ya yang ada di Link Group. Ya, terima Kira-kira itu kasih Pak Dodi. Pak Jeffrey. Jadi memang sekarang tuntutan teknologi juga sudah menjadi suatu kebutuhan ya di bisnis pergudangan atau di operasional gudang. Ya. Dari pertanyaan dari Bu Titik. Berikutnya Pak, ini kita mau cepat aja nih dari Pak Aditya nih, Link Group. Itu pertanyaan intinya adalah mengapa belum banyak penggunaan ASRS Pak, yaitu Automated Storage and Retrieval System di Indonesia. Nah, intinya itu Pak. Silakan Pak. Belum banyak ya, memang sih belum banyak karena mungkin harga tanah itu masih terjangkau mungkin ya. Karena kalau ASRS itu kan biasanya memang dia lebih dense. Mungkin kalau ada gudang di tengah Jakarta gitu atau kota-kota besar kayak Surabaya gitu ya, mungkin udah perlu dipikirkan pakai ASRS. Setahu saya yang pakai ASRS itu kayak yang sudah pakai ya, itu kalau boleh nyebut merek ya, itu Pokari, dia udah Onitsuka itu udah pakai dia. Sinarmas dia udah pakai, kemudian yang di Marunda itu ASRS, kemudian Polygon yang di Surabaya itu. Mereka udah pakai ASRS, tapi ASRS itu mahal. Kalau prinsipal mungkin mereka bisa membuat itu ya, tapi kalau di sisi kami dari sisi bisnis, ASRS itu sebenarnya tidak terlalu ini juga ya. Dari sisi cost juga pasti mahal. Kemudian dari sisi efektivitas juga menurut saya nggak efektif. Terutama untuk gudang-gudang kita yang multi produk dan multi SKU. Karena biasanya itu station kita bilang ya, station karena kan yang bergerak itu robot ya, AGV ya, automated guided vehicle. Dia punya station tertentu sebenarnya untuk bisa memasukkan dan mengeluarkan barang. Dan tipikal dia itu adalah pallet in pallet out. Mungkin kalau pallet in pallet out akan lebih efektif, tapi kalau kita itu banyaknya broken pallet atau piece picking, itu nggak akan jadi efektif sih di kita. Itu menurut saya sih tentang ASRS. Mungkin kita harus melihat itu lebih ke solusi-solusi yang lebih baru ya. Kalau ASRS itu sebenarnya teknologi yang sudah tua sih. Kalau yang sekarang itu banyak banget yang menurut saya lebih efektif dan efisien daripada ASRS. Kurang lebih itu jawabannya. Oke. Jadi memang karena juga perkembangan teknologi ya, jadi belum tentu bahwa teknologi yang sekarang itu tepat digunakan, dan juga ya namanya teknologi juga nggak akan pernah berhenti development-nya ya, pengembangannya. Jadi itu yang menjadi salah satu juga pertimbangan. Ini berikutnya dari Bu Herlina, tim Link Group di Medan. Tadi Pak Jeffrey kan juga sempat menyinggung bahwa salah satu aspek yang kita juga perhatikan di gudang kan adalah guidance dari peraturan pemerintah setempat. Jadi mungkin juga hal-hal tadi Pak ya, yang ada akses, ada ini dan segala macam. Nah ini pertanyaan adalah peraturan seperti apa sih Pak gitu, yang mungkin yang juga terkait dengan pemerintah. Tadi kan Bapak bilang misalkan izin gudang atau segala macam. Itu mungkin itu yang ingin disampaikan oleh Bu Herlina Pak. Mungkin ada ini yang lain Pak. Oh, kalau izin ya, sebenarnya kita menyesuaikan aja sih Pak. Tapi kalau yang wajib itu kan biasanya TDG ya, terdaftar gudang Pak ya. Kemudian kalau lebih detail lagi biasanya adalah kalau misalnya gudang tersebut menyimpan barang-barang yang sensitif, misalnya barang farmasi yang tidak boleh beredar bebas atau aksesnya terbatas, itu biasanya kita perlu izin dari kepolisian biasanya. Contoh obat-obat yang punya unsur mungkin kayak obat penenang gitu ya, itu kan tidak boleh dijual bebas dan harus punya izin khusus. Nah itu biasanya ada aturan dari pihak berwenang supaya izin khusus ya, supaya kita bisa menyimpan barang tersebut. Dan itu biasanya diaudit secara berkala dan tempat penyimpanannya juga khusus.
Jadi balik lagi sebenarnya, oh ya tadi misalnya beberapa customer kita, terutama yang safety-nya itu requirement-nya sangat tinggi, mereka biasanya detail tuh menanyakan bagaimana sertifikasi gudang tersebut terhadap misalnya gempa, berapa ketahanan lantai, berapa ketahanan atau beban yang bisa ditahan oleh lantai gudang tersebut, bagaimana gudang tersebut comply dengan peraturan keselamatan, misalnya apakah ada hidran, ada sprinkler, seberapa jauh jaraknya dari dinas pemadam kebakaran terdekat atau rumah sakit terdekat, apakah gudang-gudang tersebut sudah tersertifikasi atau belum. Nah, misalnya hal seperti itu sih. Tapi kalau izin yang paling umum yang saya tahu adalah yaitu tanda daftar gudang, kemudian sertifikat dari gudang tersebut, peruntukannya buat apa gitu ya. Kemudian tentunya pajak ya, pajak-pajak yang terkait dengan PBB misalnya. Tapi kalau kita detail ya tergantung lagi balik ke customer-nya dan apa barang yang disimpan di dalam gudang tersebut sih. Kurang lebih itu sih Pak Dodi jawabannya. Ya, terima kasih Pak Jerry. Saya nggak perlu komentarin lagi supaya waktu kita juga udah terbatas. Ini pertanyaan dari Pak Budiman, tim Link Group juga. Ini menanyakan adalah, tadi disampaikan ada key point tentang gudang. Apakah ini sesuai dengan gudang multi user Pak? Jadi ada yang B3, ada yang food, ada yang machinery, dan lain-lain. Yang secara spesifik produk usernya Pak. Mungkin jawabannya singkat aja Pak. Ya, kalau ya sebaiknya sih gudang-gudang kita multi user ya, kaitannya dengan cost ya. Selama apalagi kita kan sekarang sharing ekonomi ya. Sebenarnya kalau gudang dedicated itu akan mahal sih jatuhnya di bisnis kita, kecuali dia punya volume yang cukup. Tapi kalau volume-volumenya kecil atau mungkin secara skala ekonomi belum cukup untuk punya satu gudang yang berdiri sendiri, sebaiknya sharing. Tapi sharing pun harus nggak boleh ya, menurut saya aturannya misalnya chemical campur dengan makanan gitu. Kalaupun dia sharing harus dengan yang produk yang kurang lebih sejenis atau tidak mengkontaminasi produk yang lainnya gitu. Mau multi user itu memang gudang yang menurut saya sih harus sudah mulai lebih ini ya, lebih umum lah, membantu customer juga dari sisi cost-nya bisa lebih efisien ya dengan bergabung di gudang yang sifatnya multi user. Kira-kira itu ya jawabannya Pak Rudi. Ya, dia tetap harus diperhatikan juga tentang produknya ya, supaya juga tidak sampai kontaminasi ya. Ya. Berikutnya dari Pak Muhammad Sadali, PT Lautan Natural Krimindo di Mojokerto. Nah ini juga karena produknya setahu saya adalah food, Pak. Ini pertanyaannya adalah proses atau step apa yang membedakan pada saat proses desain antara gudang food dan non-food? Itu pertanyaan pertama, Pak. Jadi kalau kita mau desain gudang nih antara gudang food dan non-food, kira-kira ada step atau proses yang membedakan lah gitu. Ada Pak, kalau gudang non-food itu misalnya buat gudang chemical kan pasti punya aturannya sendiri ya. Hal paling simpel misalnya dari sisi keselamatan pasti gudang yang menyimpan barang yang lebih berbahaya itu misalnya dia pasti punya standar safety yang tinggi kan. Itu sih sebenarnya yang kita perlu tahu di awal ya, jenis produknya. Kalau yang makanan itu biasanya kan dia harus mengikuti kaidah-kaidah yang GMP ya, Good Manufacturing Practices atau HACCP ya kalau saya tidak salah juga. Jadi di situ ada guidance yang harus kita ikuti ketika detailnya sih mungkin nanti bisa kita lihat ya di googling gitu ya, GMP atau HACCP. Hal paling simpel ya kalau gudang makanan itu nggak boleh ada toilet yang berada di dalam gudang. Kalaupun ada dia nggak boleh menempel ke gudang. Terus juga sanitasinya juga harus baik. Misalnya di sekitar gudang itu nggak boleh ada yang menempel ke gudang, misalnya gutter atau saluran air gitu kan ya. Terus tidak boleh ada yang namanya akses-akses yang bisa menyebabkan hama masuk ke dalam gudang atau crack-nya itu juga nggak boleh, harus ada standarnya. Jadi balik lagi itu lebih ke detail-detail. Biasanya kita ada standarnya sih Pak. Jadi secara umum sih gudang yang makanan itu harus memenuhi persyaratan yang ada di GMP dan HACCP ya setahu saya. Oke, pertanyaan kedua Pak.
jawab singkat aja Pak. Terkait dengan space model, lebih efektif memanfaatkan ketinggian atau luasan lahan? Menurut Bapak gimana Pak? Ketinggian pastinya Pak. Ketinggian Itu ya? simpelnya gini aja, kalau misalnya 1 meter harganya katakan 100.000 dan dia hanya bisa menyimpan kurang dari 1:1 terhadap palet yang disimpan di dalamnya, pasti harganya akan jadi mahal. Tapi kalau dia bisa lebih density, rasionya lebih tinggi antara kapasitas palet dengan square meter, pasti akan lebih kompetitif harganya kalau dari sisi bisnis ya. Jadi saya lebih memilih airspace atau pemanfaatan ruang udara yang ada di gudang daripada luasannya. Oke, jadi memang lebih efektif ketinggian ya dibandingin luasannya Pak ya. Oke, terus Betul, Pak. pertanyaan ketiga, jenis racking apa yang sangat mendukung untuk Vivo atau Vevo Pak? Sebenarnya kalau Vivo sama Vevo ya pastinya SPR ya, Selective Pallet Rack. Selective Pallet Rack itu buat saya yang paling efisien dari sisi harga dan juga lebih cocok untuk operation yang ada di kami terutama Link Group karena dia fleksibilitasnya tinggi. Itu fleksibilitasnya tinggi. Jadi dia bisa menampung begitu banyak jenis SKU dari multiple customer, dan kita juga pada saat yang bersamaan bisa mengakomodasi yang namanya pick by pieces ataupun pick by pallet ataupun pick by karton gitu. Lebih ini ya, lebih sesuai lah. Kalau SPR itu lebih fleksibel Pak, dibanding dengan tipe-tipe lain kayak drive-in ya. Itu lebih khusus sih menurut saya. Oke. Jadi memang itu umum ya yang biasa dipakai ya. Lebih umum, betul. Lebih umum dan lebih harganya juga lebih cost efisien ya Pak, cost friendly lah. Oke. Itu pertanyaan dari Pak Sadali. Next Pak, ini mudah-mudahan sudah nggak panjang lagi, dari Pak Arif di Surabaya. Itu dalam proses handover Pak, suatu proyek proyek implementasi gudang. Itu standarnya dibutuhkan berapa lama sih Pak? Sebenarnya kalau kita mau, oke, saya jawab ya. Mungkin Mas Arif juga mengerti ya bahwa akan terjadi gap ya antara dari yang kita buat dengan yang terjadi di lapangan. Jadi kalau proses handover itu sebaiknya ya Mas ya, ini saran ya. Kita tuh harus punya dokumentasi sebenarnya. Dokumentasi dari solusi yang kita buat. Hal-hal seperti misalnya berapa sih throughput yang kita taruh di dalam solusi kita, dan berapa misalnya alat, orang, bisnis proses, bahkan SOP yang sebagai basis kita membuat suatu desain gitu. Jadi proses handover itu kalau dibilang berapa lama, standarnya sih 2-3 bulan ya. 2-3 bulan, di mana itu pun proses pendampingan sebenarnya menurut saya, di mana yang menjalankan operation menurut saya sih tetap harus operation, karena yang punya skill set, kompetensi itu untuk menjalankan operation pastinya operation. Tapi kita di situ sebagai orang yang membuat solusi tersebut atau seorang project implementer juga, kita harus mendampingi. Ya, misal contoh di Surabaya untuk project smart ya Mas, kan ada perbedaan atau perubahan itu ya, kita juga tetap harus balik lagi ke data awal, apa saja sih gap informasi atau gap perhitungan ya yang terjadi dengan kondisi aktualnya. Jadi kalau dibilang berapa lama, ya kurang lebih idealnya 2-3 bulan, tapi kita harus juga punya dokumentasi lengkap tentang basis-basis data tempat waktu kita menghitung solusi tersebut gitu. Kurang lebih itu jawabannya Pak Dodi. Jadi ya paling tidak idealnya 2-3 bulan, itu pun juga dengan catatan semua harus komplit ya, lengkap ya, termasuk dokumentasi dan implementasinya. Ini dari Pak Abdul Rauf, sepertinya juga pertanyaannya sih mirip Pak seperti yang sebelumnya Pak, dari yang terkait dengan kekuatan fisik gudang gitu ya, tadi sudah dijawab sama Pak Jeffrey. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Bangkit Susanto di Lautan Luas. Pertanyaannya, apakah ada rencana Link ke depannya untuk menggunakan palet RFID, Pak? Oh,
Eh, tergantung ya dari operation, tapi menurut saya sih mungkin kalau saat ini sih kita pakai palet ID biasa aja sih Pak. Kalau RFID itu kan sebenarnya kalau menurut saya sih cocoknya buat tadi itu ASRS. Jadi dia udah otomatis ya, sensor-sensor itu bisa membaca pergerakan dari palet-palet tersebut ya. Tetapi kalau di kita itu sebenarnya pakai palet ID juga sih Pak. Tapi palet ID kita itu berupa QR code atau barcode sih. Jadi kita tetap pakai palet ID, tapi memang sifatnya bukan RF ya, bukan yang apa. Karena kalau itu biasanya lebih mahal, karena kan setiap palet itu akan ditempelin kayak semacam alat ya, kayak bentuknya bulat gitu ya, di apa bulat atau kotak ya, yang ditempel di palet tersebut, dan palet tersebut biasanya ya lebih mahal sih harganya ya, karena ada RFID-nya itu gitu Pak. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita belum ada kebutuhan untuk RFID sih Pak. Iya, oke. Itu jawaban dari pertanyaan Pak Bangkit. Baik, terima kasih kepada para penanya. Ada banyak, tadi sekitar ada 10 penanya. Ya, kami ucapkan terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan materi, pertanyaan dan juga jawaban yang disampaikan sama Pak Jeffrey bermanfaat, gitu ya. Dan kita feel free apabila ada hal-hal yang terkait dengan materi bisa menghubungi kami untuk nanti kami bantu sesuai dengan permintaan. Nah, Pak Jeffrey, sebelum kita tutup, mungkin Pak Jeffrey juga istirahat sebentar. Kami mau melanjutkan untuk mengumumkan itu Pak tadi Pak, apresiasi putra putri Pak. Sebelum nanti kita tutup, itu Pak ya. Oke, baik. terima kasih Pak Dodi. Ya, baik, baik Link People. Kami akan lanjutkan tentang pengumuman tadi putra putri. Tadi sebagian sudah kami umumkan. Ini masih ada sekitar separuh lagi, sekitar 20 lagi yang kita mau umumkan ke teman-teman Link People. Yang pertama adalah Alia Talita Azara, putri dari Bapak Asep Saiful Bahri di Kerawang. Terus ada Amaiza Railisa Nirmala, putri dari Ibu Ena Stiana di Cilengsi, Bogor. Ada Amara Razani Lesmana, putri dari Ibu Rina Septiana di Beleza. Terus Asifa Elvira Salsabila, putri dari Bapak Iis Ismail di Karawang. Ada Chelsea Widya Prabowo, putri dari Bapak Rudi Prabowo di Bekasi di Said Papaya. Fabian Lazuardi Indra, putri dari Bapak Yustian Indra, Bandung. Fahira Nainul Muna, putri dari Pak Teguh Priyatno di Marunda. Hafizsyah Khorunisa, putri dari Pak Rudi di Kerawang. Jeta Jingga Ahrohmat, putri dari Ibu Arum Mandrawati di Kerawang. Ada Kanza Kayana Mauludia, putri dari Bapak Aditya Ruswoto di Beleza. Maaf, dari Pak Nur Haryanto di Beleza. Ada Rafa Abinaya Valeska, putri dari Pak Aditya Ruswoto di Beleza. Raihan Sadikin, putri dari Pak Kartawijaya, Kerawang. Rizky Aditya Ramadan, putra Pak Putri dari Pak Sandi Irawan, Marunda. Rizky Ramadhani Alfa Zia, putri dari Pak Farid Fauzi Surabaya. Rosa Stiani, putri dari Pak Budi Utomo Semarang. Ananta Adika Dwira, putra dari Pak Edwin Sawedi Surabaya. Juga Atila Ardianta Dwira, sama, putra dari Pak Edwin Sarwedi, ini rupanya kembar ini. Dan dua-duanya berprestasi, selamat. Ada Gabriel Hamolongan Berimbing, putra dari Pak Nixon, Beleza. Irsyad Maulana Amsori, putra dari Pak Rosid Amsori, Marunda. Ananta Salvi Naila, putri dari Pak Penta Akbar. Selamat juga Pak Penta Akbar.
di Cimareme, Jawa Barat. Desti Fitriani, putri dari Pak Ajum di Cibitung. Terus ada terakhir adalah Ulfa Maharani, putri dari Pak Agus Santoso, Semarang. Nah, itu tadi daftar dari putra-putri berprestasi. Nanti kami akan informasikan ke orang tua dari para putra-putri tersebut. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada putra-putri yang berprestasi. Semoga terus ditingkatkan prestasinya di tahun-tahun yang akan datang. Dan dengan demikian kami juga akan menutup acara Leaders Talk sore ini, ya. Dan apabila berkenan, kami akan lakukan foto bersama buat para peserta atau yang hadirin yang masih menyimak acara ini sampai selesai. Kami persilakan untuk buka open kamera. Silakan untuk buka open kamera. Nanti panitia akan shoot. Ya. Oke. Oke. Untuk screen yang pertama 1, 2, 3. Terima kasih. Kita shoot yang screen berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Next screen. Pak, saya sudah semua ya Pak, lihat tuh Pak. Wah, ini baru timnya nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih partisipasinya. Next screen kalau masih ada. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti acara ini. Tak lupa kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kita berharap kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jeffrey sebagai narasumber hari ini. Terima kasih Pak, jangan kapok-kapok, nanti mungkin kita juga banyak belajar dari Bapak terkait dengan gudang atau hal yang lain yang kita butuhkan. Dan pesan kami tetap jaga prokes, ya, jangan lengah karena virus masih ada di sekitar kita. Sekali lagi, terima kasih, sampai ketemu dan selamat sore. Selamat sore. Sore Terima kasih. Pak, makasih Pak semuanya Pak Jeffrey, Selamat makasih sore. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Makasih Pak Jeffrey. Jam berapa, Lim? 5:30. Thank you, Lim. Pak Jeffrey itu kesini.